Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muda, halo anak muda, dan halo seluruh kaula muda di luar sana. Welcome back to channel kesayangan kami, FVB Multimedia. Channel sebagai channel media informasi, media pendidikan dan hiburan bagi seluruh penonton di luar sana. Nah teman muda, kali ini kita masuk di konten-konten menarik. Kali ini yang saya akan bawakan dengan saya channel kali ini tentunya di konten reaction tentang video-video viral sekarang ini ya. Nah tentunya jangan kemana-mana dan tetap pantau YouTube kami karena banyak sekali konten-konten menarik di dalamnya yang mampu memotivasi anak muda di luar sana. Oke guys, kita melangkah ke video yang pertama. Terjadi keributan di kampus UMI Makassar. Wow, kita lihat secara bersama dulu. Memang sih kalau sebenarnya kita di kampus itu sering terjadi memang kayak konflik karena selisih pendapat antar kelembagaan, bahkan mungkin dipicu dari hal-hal kecil. Tapi ya kita lihat komen-komen netizen di sini ya. Deh, pedis-pedisnya komentar kegiatan orang miskin. Kau bukan mahasiswa ini tanjak-tanjak mahasiswa. Wahai. Seperti ini sebenarnya banyak komentar-komentar di luar sana mengatakan bahwa seharusnya mahasiswa itu mampu mengedukasi, mampu memberi contoh-contoh yang baiklah di lingkungan masyarakat. Nice. Bukan antar mereka yang konflik baru memicu kericuhan. Nah guys, kita lanjut ke video berikutnya. Wah, kita lihat dari Gareng BJ. Anak rantau, kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Diam jadi beban keluarga, pulang merantau, bawa uang untuk ayah bunda. Dari kata-kata mas-mas bewok ini bilang diam, pergi merantau, akhirnya balik, bisa membahagiakan ayah bunda. Kalau kita lihat konten-kontennya ini memang mengandung tawa sih kalau dia dari struktur mukanya. What? Tapi ya itulah nama kemampuan orang untuk selalu memberikan hiburan-hiburan lah bagi netizen yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu kita lihat komennya dulu ya. Bang, kenapa mukanya mirip mantan aku? Asik. Dari Ega ADR. Wih, berarti mantan kamu sekarang mukanya udah terpampang di video-video viral sekarang. Wih, bisa jadi mantanmu betulan. Terus dari Sanda Welem, mau dong bang, gua kerja sama lu, kerjanya bagian tim sisirin kumis lu. Weh, komen ini sebenarnya apa ya? Mungkin kesenangan dari abang-abang bewok ini memelihara kumisnya, mungkin mirip lele, yang mirip Hatake Kakashi atau apapun itu, tapi dia merasa senang dengan penampilannya yang sekarang. Memang komentar netizen itu sangat pedis-pedis sekarang ya kalau kita lihat-lihat, kalau kita pantau-pantau. Jangkrik mendesah. Memang kurang ajar netizen, masa dia bilang jangkrik mendesah. Manipakoyau. Mas, kumis lele ucapin selamat ulang tahun dong buat aku yang ke-41. Ya kita lanjut next video. Oh, kata-kata yang warna pink mau kita beli. Kenapa? Karena warna kesukaanku itu. Wah, orang pacaran ini guys. Ini istilah sekarang yang sering sekali disebut oleh anak-anak muda ya. Kiu cukuruguk. Bahkan sekarang kalau di kampus hampir kalau ada anak muda dan ada cewek yang lewat, kiu. Nah terus kita lanjut ke video selanjutnya. Video-video menarik. Wih, kasihan teh. Masa di memang sih kalau di Indonesia banyak sekali yang suka minta-minta sumbangan begitu. Bahkan dari anak kecil sampai bahkan ada anak-anak muda yang mungkin malas kerja sih. Atau sebetulnya itu karena lebih enak cari uang dari situ, sehingga banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa hal-hal seperti ini sebetulnya tidak mengedukasi, atau pemerintah lebih memperhatikan lah hal-hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Nah kita lihat komennya dari Fahri, semoga ada yang bantu biar nggak ngemis lagi. Ya untuk Pari, ya semoga saya juga dukung itu, semoga ada yang bantu.
Pak, kasihan teh, gimana konsepnya? Oh iya, kalau mau dipikir sih konsepnya itu ya untuk dapat semacam empati lah dari orang-orang yang lewat, mungkin karena butuh makan, butuh apa, tapi ya mudah-mudahan pengemis di Indonesia atau hal-hal yang berbentuk seperti itu bisa diantisipasi dan ada kepedulian dari pemerintah untuk memberikan hak-hak sebagai warga negara. Dari Honestly, orang-orang ngejadiin bahan candaan ibu ini karena mereka nggak ngerasain keadaan si ibu. Bisa aja si ibu sangat terpaksa untuk mengemis, meskipun mengemis itu memang tidak baik. Jangan dijadiin bahan candaan juga, kasihan dia orang tua. Ya sebenarnya kalau kita lihat komen dari Honestly itu betul sekali ya. Yang namanya manusia pasti mau pekerjaan yang layak, pasti mau pekerjaan yang sesuai lah, punya pendapatan. Tapi kan keadaan mungkin yang membuat hal itu harus memang betul-betul dilakukan oleh mereka. Kenapa ibu itu lagi capek? Kasih teh, kasihan tuh dia mau teh. Aduh, ini penafsiran dari Frane Sabana ini, waduh, melebar kiri kanan maksud dari komentarnya ini. Ya, kita lanjut ke next video. Kita cari video-video yang menarik. Momen seorang penjual bubur yang diketawain oleh anak kecil. Joget dulu, Amang. Boleh. Beliau ini sebenarnya merupakan salah satu penjual-penjual yang humoris sih untuk menarik pelanggan kalau kita lihat dari videonya ya. Dan kita ingin lihat komentar netizen tentang hal itu ya guys. Dari kelas program ID, padahal udah mau ngeluarin kata-kata mutiara buat adeknya. Asik. Ini pasti nih tipe-tipe netizen yang senang sekali menghujat, yang senang sekali memberikan reaction negatif bagi video-video yang viral ya guys. Dari Farhat ID, pas awal video pas lihat maksudnya ini emotnya marah, tapi pas lihat endingnya ternyata dibawain ketawa aja oleh penjualnya sendiri. Dari Jasa kerjain tugas, udah mau nangis air mata langsung masuk lagi. Iya sih kalau kita lihat videonya sengaja sih buat ketawa anak-anak, tapi ya mungkin teknik-teknik penjual juga. Oke, kita lanjut next video. Kita cari video-video menarik. Kita lihat. Tolong digigit betis kanannya, kayaknya itu enak. Memang aneh-aneh sih orang Indonesia, sengaja cari penyakit padahal nggak perlu sih. Tapi ya sekarang kan dunia apa-apa didokumentasi, apa-apa harus dipublikasi. Tapi ya inilah yang jadi bahan-bahan lucu-lucuan dari netizennya. Kita coba lihat komennya ya. Dari Wanai, kukira satu-satunya ternyata salah satunya. Maksudnya itu teman-teman, mungkin dia mengira bahwa satu anjing itu cukup untuk mengajar dia dalam bersepeda. Ternyata satu kompi, satu prajurit anjing yang sedang memburu betisnya yang begitu mulus. Dari Wana ya. Nulan kala seketika capeknya ngegoes sepeda hilang. Iya sih kalau dilihat dari caranya goes sepeda, full damage, dengkul sehat, semangat goes. Pokoknya keluarkan tenaga, jangan sampai betis berbekas gigitan anjing. Dari Ilham JR67. Endingnya gimana cok? Menurut saya sih kalau saya lihat videonya, endingnya kayaknya mungkin minimal ada 2 atau 3 gigitan sih yang menancap di betisnya karena dia sendiri yang cari penyakit. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau ternyata anak
Kita menggunakan coping seksualitas sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi ketika dia merasa tidak dihargai di keluarga, dia akan mencari laki-laki di luar yang bisa menghargai dia atau menghargai teman-temannya lebih daripada dia menghargai keluarganya. Jadi harus hati-hati kalau kita lihat kok anak kita punya kontak fisik yang sangat lekat dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain yang dia tidak pernah tampilkan di keluarga. Jadi ketika lagi mau dipegang sama bapaknya, bunga. Tapi kalau kita lihat dia lagi main sama temennya, sama temen lawan jenisnya kok lelendotan. Itu harus sudah dicek, kenapa ya, kok dia merasa tidak aman dengan saya, tapi dengan orang lain dia aman. Lalu yang kita perlu tanya, iya betul sekali itu juga teman-teman, ketika seorang anak laki-laki terlalu ditekan di keluarganya sehingga dia tidak merasa punya tempat untuk sedikit meluapkan isi pikirannya sehingga tertekan, maka dari itu pasti dia cari kebahagiaan di luar lingkungan keluarga. Contoh kayak cari cowok, cari teman laki-laki yang mungkin bisa menghibur dia ya. Tapi coba kita lihat komentar dari netizen tentang edukasi seperti ini bagaimana. Kok orang tua aku nggak peka ya? Lalu ada yang komen, kamu duluan aja. Yang bilangin pelan-pelan, lalu aku kasih tahu kenapa tetap ortu masih denial. Saya masih nganggap mereka benar dan anaknya salah terus. Jadi kayak serba salah nggak sih? Iya, kalau kita lihat dari komen Dahan Gesti, memang sih kalau kita sebagai anak secara otomatis kita selalu merasa bahwa kita ini selalu salah ketika ingin berdebat dengan orang tua, karena memang mungkin itu the power seorang ibu atau seorang ayah kan tujuannya untuk membuat kita lebih baik, tujuannya untuk memberikan kita suatu gambaran supaya ketika melakukan sesuatu itu harus punya langkah-langkah. Dari 1, 2, 3 ABC. Kalau orang yang melahirkan kita bilang kita jual diri aja atau mati, gimana Bu? Apalagi alasannya untuk bertahan hidup. Wah, gelap. memang komen netizen ya banyak sekali yang wow, sangat perlu dipertanyakan sebenarnya. Salah satunya dari 1, 2, 3 ABC. Kamu pacaran itu apa ya? Jangan langsung di-stop. Oh, kamu tidak boleh pacaran. Sebenarnya hidup itu pilihan teman-teman. Fasenya normal kalau kita dihadapkan dengan keadaan kesulitan, ya salah satunya ekonomi. Kalau saya pribadi sih tidak menyalahkan kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang harus jadi perempuan-perempuan nakal, karena kan itu tujuannya untuk melanjutkan hidup mereka. Tapi saya tidak tahu dari pikiran teman-teman sendiri itu bagaimana. Oke, itu aja teman-teman komennya kalau komentarnya seperti itu. Oke teman muda, sobat setia di luar sana, kaulah muda, para penjudi muda di luar sana. Itulah tadi sedikit konten kami tentang reaction video-video yang viral ya. Kalaupun dalam kesempatan tadi saya bicara ada kesalahan atau kekeliruan yang saya ucapkan, ini hanya untuk hiburan semata. Jadi sebelum saya tutup, oke, see you next time.